Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Pak Bu Iva, Pak Chandra, kemudian Kak Marcella, serta Kak Rizal, serta teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil survei kami, yakni mengenai permasalahan distribusi air bersih di Jalan Wuluku Raya, Kecamatan Kiara Condong. Di sini beranggotakan saya sendiri, lalu ada Hasna Salma, ada Bang Lintang, serta ada Faiz. Next. Baik, di sini ada beberapa bahasan yang akan kami bahas dari 5 poin, yakni adalah poin pertama adalah latar belakang mengenai alasan kami memilih Kiara Condong, kedua adalah rumusan masalah, ketiga ada tujuan penelitian, keempat ada hasil survei, dan kelima adalah kesimpulan sementara hasil dari survei kami. Next. Baik, dapat kita lihat di latar belakang bahwa kita sudah mengetahui ya bahwa air merupakan kebutuhan dasar manusia yang mana hakikatnya tidak bisa digantikan oleh benda alam lain. Nah, posisi ini yang tidak bisa digantikan ini dapat menjadikan sumber konflik bagi manusia dalam hal pemenuhannya, yakni ketika kebutuhan air tidak dapat dipenuhi. Nah, seperti yang kita tahu bahwa secara teori pertumbuhan penduduk itu apabila meningkat akan meningkatkan permintaan akan air. Nah, permintaan akan air yang meningkat ini juga akan menjadi tantangan bagi pemasok untuk memenuhi permintaan air tersebut. Oke, next. Nah, oke, seiring bertambahnya pertumbuhan penduduk yang semakin banyak, permintaan air akan air bersih tentu semakin meningkat. Tidak hanya di seluruh dunia pun terjadi, bahkan di Indonesia salah satunya di Bandung, yakni daerah Kiara Condong, khususnya di Jalan Wuluku Raya. Nah, berdasarkan pemaparan itu, penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian, yaitu solusi apakah yang tepat untuk mengatasi permasalahan distribusi air yang terjadi di Jalan Wuluku, Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat. Di mana seperti hasil survei lokasi yang kami lakukan bahwa Jalan Wuluku ini merupakan kawasan yang dekat dengan sungai, tetapi permasalahan distribusi air masih sering terjadi. Next. Baik, oke. Rumusan masalah di sini sumber air PDAM daerah Kiara Condong itu berasal dari PDAM satu-satunya di Bandung, yakni PDAM Tirta Wening. Untuk sumber mata air tersendiri, Kiara Condong ini mengambil Sungai Cikapundung sebagai sumber mata airnya, yang mana target debit yang diambil hanya 840 liter per detik. Ini menurut laman resmi PDAM Tirta Wening. Namun, kondisi PDAM Tirtawening saat ini hanya mampu mengambil 650 liter per detik dari Sungai Cikapundung. Namun saat musim kering pun turun menjadi 200 hingga 300 liter per detik. Nah, seiring pertumbuhan populasi di Bandung yang tadi sudah saya jelaskan, tentunya yang akan menambah kebutuhan akan air bersih. Di sini ada studi yang dilakukan oleh Geoniti dan Yustiana pada tahun 2020 yang memprediksi bahwa di masa depan nanti pada tahun 2029 PDAM Tirtawening mampu memproduksi air sebesar 13.182 liter per detik. Namun faktanya di tahun 2022 ini saja PDAM Tirtawening hanya mampu memproduksi untuk Kecamatan Kiara Condong sebesar 650 liter per detik. Tentunya hal ini dapat kita lihat bahwa terdapat kesenjangan yang terjadi antara prediksi dari penelitian dengan kondisi realita yang ada. Next. Oke. Tujuan penelitian kami adalah untuk mengetahui sumber air yang digunakan oleh warga Jalan Wuluku serta mengetahui willingness to pay atau kemampuan mereka untuk membayar untuk memperoleh sumber air yang mereka pilih, sehingga bisa ditarik kesimpulan apakah lebih murah menggunakan PDAM atau tidak. Nah, dalam survei ini kami ingin melihat dari dua sisi, yakni penggunaan PDAM dengan penggunaan sumber selain PDAM. Oke, next.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Maul atas kesempatannya. Selanjutnya saya izin menjelaskan mengenai hasil yang kita dapatkan dari responden yang sudah menjawab kuesioner yang diberikan. Yang pertama yaitu terkait dengan biaya listrik yang dikeluarkan dalam sebulan. Warga di Jalan Wuluku rata-rata mengeluarkan dana sebesar 200.000 hingga 500.000 untuk membayar biaya listrik. Ini sebagai jawaban paling dominan gitu atau paling banyak dari responden yang kami dapatkan. Lalu sebagai keterangan tambahan, yaitu sebanyak satu responden dengan biaya pengeluaran sebesar lebih dari 200.000 dan 200.000 hingga 500.000 merupakan pengguna sumur bor. Next. Lalu dilanjut mengenai jumlah anggota keluarga. Jumlah keluarga rumah tangga warga di Jalan Wuluku rata-rata adalah berjumlah 3 sampai 4 orang, dengan mayoritas terbanyak yaitu 4 orang dan 3 orang, sorry, mohon maaf sebelumnya, dengan rata-rata berjumlah yaitu 3 hingga 4 orang, dan sebagai informasi tambahan kembali yaitu sebanyak satu responden dengan anggota keluarga sebanyak 6 orang dan satu responden sebanyak 3 orang merupakan pengguna dari sumur bor. Selanjutnya. Lalu selanjutnya yaitu konsumsi air setiap harinya per liter tentunya, dengan mayoritas responden menjawab dengan penggunaan air kurang dari 100 liter, yaitu sebesar 42,9%. Sebanyak satu responden dengan konsumsi air setiap hari 100 hingga 144 liter, dan lebih besar dari 144 liter merupakan pengguna sumur bor. Sumur bor. Next. Berikutnya yaitu tempat menampung air dengan mayoritas pengguna toren di Jalan Wuluku yaitu sebesar 85,8%. Sebanyak 2 responden pengguna toren merupakan pengguna dari sumur bor. Lalu berapa ukuran tempat penampungan air di Jalan Wuluku sendiri? Mayoritas warga menggunakan tempat penampungan air sebesar 1.000 liter dengan jumlah 8 responden. Lalu sebanyak 2 responden dengan ukuran penampungan air sebesar 1.000 liter merupakan pengguna sumur bor. Dilanjut pada berapa kali dalam sehari mengisi penampungan air, mayoritas warga Jalan Wuluku menjawab sebesar 1 sampai 3 kali, yaitu sebesar 85,7%, dengan sebanyak satu responden dengan tingkat pengambilan air sebesar 3 sampai 5 kali dan satu responden dengan tingkat pengambilan air 1 sampai 3 kali sehari merupakan pengguna dari sumur bor. Baik, terima kasih untuk Kak Lintang atas pemaparannya. Selanjutnya adalah kami dari hasil survei itu mempertanyakan gitu ya, atau menanyakan soal sumber air utama dari warga yang tinggal di Jalan Wuluku Raya ini. Nah, di sini kami menemukan bahwa dari hasil 14 responden didominasi oleh mereka yang menggunakan PDAM sebenarnya sebanyak 12 orang gitu. Nah, untuk 2 orang lainnya itu adalah menggunakan sumur bor. Nah, di sini ada pertanyaan, jika sumber air utama tidak memenuhi kebutuhan, dari mana warga tersebut memperoleh sumber air bersih lainnya? Nah, dari sini hasil dari pie chart itu menunjukkan bahwa sumber air bersih lainnya itu diperoleh dari artesis, yaitu sebanyak 29,9%. Lalu juga ada yang bahkan tidak mencari sumber lainnya, yaitu sebanyak 29,9%. Di mana ini adalah termasuk 2 responden yang menggunakan sumur bor, yang memilih untuk membeli dari luar dan juga meminta dari tetangga. Nah, keterangan lainnya adalah bahwa masih banyak juga dari warga yang
mencari sumber lain itu dengan membeli dari luar seperti dari penjual air keliling yaitu sebanyak 14,6% dan masih banyak juga yang meminta dari tetangga yaitu sebanyak 7,3% dan mengambil dari tempat umum sebanyak 18,3%. Di sini dapat diambil kesimpulan sementara bahwa rata-rata mungkin dari mereka yang tidak mendapatkan fasilitas dari sumber air utama itu memang mempunyai alternatif lain seperti dari sumber artesis dan juga memilih untuk mengambil dari tempat umum seperti masjid, pom bensin dan lainnya. Lalu selanjutnya adalah seberapa sering warga tersebut untuk membutuhkan sumber air lain ini gitu. Nah, per harinya. Nah, itu di sini hasil pie chart menunjukkan bahwa rata-rata memang masih relatif sedikit yaitu 1-3 kali dalam sehari sebanyak 58,9%. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah biaya per bulan yang dikeluarkan untuk membayar air sumber utama atau tadi pilihannya adalah PDAM atau dari sumur bor. Nah, dari hasil kesimpulan yang kami ambil itu adalah bahwa rata-rata responden yang menggunakan sumber PDAM itu membayar sebesar 119.000 dan ini dapat dikatakan juga cukup tinggi gitu. Dan untuk sumur bor itu lebih tinggi lagi yaitu 189 orang dari hasil 2 responden dan untuk rata-rata keseluruhan adalah 129.000. Selanjutnya adalah alat yang digunakan untuk menarik sumber air utama tersebut. Nah, di sini itu pilihannya adalah banyak yang menggunakan pipa. Nah, di sini memang ada sedikit kesalahan dalam menuliskan pertanyaan kuesioner gitu. Nah, di sini pipa yang dimaksud itu adalah bagi para responden yang menggunakan PDAM adalah mereka memang menggunakan pompa listrik. Dan untuk mereka yang memilih pipa dan mereka adalah pengguna sumur bor itu adalah mereka menggunakan alat tersebut untuk menarik airnya. Dan untuk sisanya pompa listrik juga tentu itu adalah termasuk bagi mereka yang menggunakan PDAM. Dan untuk selanjutnya adalah seberapa sering mereka untuk menggunakan alat dari sumber utama tersebut. Nah, untuk yang paling banyak itu adalah 1-3 kali, masih relatif rendah yaitu dan jumlahnya adalah 58,9%. Dengan catatan sebanyak 2 responden masing-masing itu dari pengguna sumur bor itu menjawab 3-5 dan 1-3 kali. Nah, di sini pertanyaan penting yang menjadi kata kuncinya adalah apakah air dari sumber utama itu tersedia 24 jam gitu. Nah, dari hasil yang kami temukan bahwa untuk komposisi yang paling banyak itu adalah menjawab tidak sebenarnya, yaitu 47,1% ditambah dengan sisanya 5,9%. Dan di sini kami dapat mengambil kesimpulan bahwa memang sumber air PDAM itu tidak tersedia gitu selama 24 jam dan untuk yang menjawab iya itu adalah sebanyak 2 responden itu merupakan pengguna sumur bor. Jadi ditarik kesimpulan sementara pengguna sumur bor itu ketersediaan airnya itu selalu ada gitu selama 24 jam. Lalu selanjutnya adalah mengenai air sumber utama yang digunakan. Apakah apa saja yang mereka manfaatkan gitu. Nah, itu yang paling banyak adalah sebagai kebutuhan pokok, sebagai masak dan minum, mandi dan mencuci baju. Dan untuk sisanya juga dapat dikatakan cukup banyak, yaitu sebanyak 10 orang atau 10 responden itu menggunakan air dari sumber utama itu untuk mengepel, mencuci kendaraan, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Baik, selanjutnya ini akan dijelaskan oleh Faiz, dipersilakan. Oke, terima kasih Hasna. Saya akan menjelaskan mengenai sumber lain berdasarkan data. Oke, jadi yang pertama, jika sumber air utama tidak memenuhi kebutuhan, dari mana memperoleh sumber air bersih lainnya? Yang banyak dipilih oleh responden yaitu mengambil dari tempat umum. Ada sebanyak 1 responden yang mengambil dari luar dan 1 responden meminta tetangga merupakan pengguna sumur bor. Dan untuk instalasi sumber air yang digunakan, yang paling banyak dipilih oleh responden adalah pipa sebesar 64,3%. Ada sebanyak 1 responden memilih pipa dan 1 responden yang memilih selang merupakan sumur bor. Next slide. Ya, untuk seberapa sering
responden menggunakan alat dari sumber lain tersebut per hari. Yang paling banyak dipilih oleh responden adalah 1-3 kali, yaitu sebesar 76,7%. Dan ada sebanyak 2 responden dengan memilih 1-3 kali merupakan pengguna sumur bor. Lalu, seberapa sering membutuhkan sumber air lain per minggu? Para responden memilih yang paling terbanyak adalah 1-3 kali, yaitu sebesar 3,8%. Dan ada sebanyak 2 responden dengan memilih 1-3 kali yang merupakan pengguna sumur bor. Next slide. Ya, apakah air sumber lain selalu tersedia 24 jam? Para responden memilih iya, dan ada sebanyak 2 responden yang memilih ia merupakan pengguna sumur bor. Lalu, biasanya air dari sumber lain ini responden gunakan untuk apa saja? Yang paling tinggi ada 2, yaitu masak dan minum, dan mandi dan mencuci baju. Ada sebanyak 2 responden memilih masak dan minum merupakan pengguna sumur bor. Next slide. Ya, dan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk mengambil air dari sumber lain? Ada sebanyak 2 responden yang memilih gratis, yaitu pengguna sumur bor. Dan 50.000, 80.000, 100.000, 125 merupakan yang PDAM. Oke, next slide. Dan kesimpulan akan dijelaskan oleh Maul. Baik, terima kasih Faiz atas pemaparannya. Di sini akan saya bacakan kesimpulan dari survei yang telah kami lakukan. Dan di sini ada poin pertama, yaitu seperti yang kami dapat simpulkan dari survei ini, bahwa masyarakat lebih konsumtif dalam penggunaan airnya. Hal ini dibuktikan dari fakta bahwa sebanyak 41,2 responden yang mengkonsumsi air lebih dari 144 liter per harinya. Lalu poin kedua adalah bahwa mayoritas masyarakat menggunakan air PDAM sebagai sumber air utamanya. Poin ketiga, ketika sumber air utama tidak bisa diakses, maka masyarakat cenderung untuk meminta air lain ke tempat umum dan membeli dari penjual air gerobak. Kemudian, selanjutnya, rata-rata responden yang menggunakan sumber PDAM membayar sebesar 119.000, yaitu sebanyak 14 responden. Kemudian untuk sumur bor sendiri mempunyai rata-rata sebesar 189.000, yakni adalah 2 pengguna sumur bor. Lalu kesimpulannya selanjutnya adalah rata-rata warga mengeluarkan biaya untuk memperoleh air sumber utamanya, yakni sebesar 129.000 per bulan dengan frekuensi 1 hingga 3 kali dalam sehari. Yakni yang dimaksud adalah frekuensi menggunakan air sumber utamanya. Lalu poin selanjutnya adalah bahwa rata-rata masyarakat mengeluarkan biaya untuk memperoleh air sumber lain adalah sebesar 29.000 per sekali mengambil sumber air lain tersebut atau membelinya, dengan frekuensi dalam sehari tidak sama sekali menggunakan atau hampir 1 hingga 3 kali dalam sehari. Kesimpulan poin terakhir bahwa air sumber utama yakni PDAM cenderung tidak selalu tersedia 24 jam apabila dibandingkan dengan air sumber lain yang selalu tersedia selama 24 jam. Hal ini mungkin mempengaruhi preferensi masyarakat dalam menggunakan sumber airnya. Sekian presentasi dari kami kelompok 4. Atas kekurangan mohon maaf. Apabila terjadi kekurangan, terima kasih.